Halo semua, selamat datang di channel The Eve's Room and welcome to the dark side of this world. Yo guys, gua Farhan. Kali ini gua akan membahas mengenai riddle-riddle horor yang mengerikan. Yang jika kalian tahu arti di balik cerita-cerita ini, maka akan membuat bulu kuduk kalian merinding. So, jangan berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Eits, sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe video ini. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. So, keep your attention and enjoy it. Riddle pertama, imutnya bayi. Dina adalah seorang remaja yang tinggal di kos seorang diri. Ia sangatlah menyukai bayi, karena menurutnya tidak ada yang bisa mengalahkan kelucuan tawa bayi, kecuali jika saat ini pukul 1 malam dan kau sendirian di rumah. Kalau kalian nemu keanehannya, komen bawah ya. Next. Riddle kedua. Hadiah boneka. Seorang gadis terbangun pada tengah malam. Dia mendengar kegaduhan di atas lemarinya. Setelah menyalakan lampu, dia melihat ke atas lemarinya dan ternyata ia melihat 2 boneka yang merupakan hadiah dari pacarnya. Kemudian dia mematikan lampu dan mencoba tidur kembali. Pada saat dia ingin memejamkan matanya, dia ingat kalau pacarnya hanya pernah membelikannya 1 boneka saja. Komen di bawah kalau kalian tahu keanehannya. Next. Riddle ketiga. Pulang sore. Hari ini seperti biasanya. Ketika aku pulang pada sore hari, aku berdiam sebentar untuk memanfaatkan wifi yang ada di sekolahku. Tidak terasa jam pun sudah menunjukkan pukul 18.00. Aku pun berpamitan pada murid yang dari tadi duduk di kursi belakang. Sebenarnya aku tahu kalau aku murid terakhir di kelasku tadi. Next. Riddle keempat. Cerita horor. Aku suka membaca cerita horor di majalah. Isinya mudah sekali ditebak. Yang pada akhirnya, ada beberapa tokoh di cerita itu digambarkan mati mengenaskan dibunuh hantu oleh sang pengarang. Aku hanya tertawa dan berkata di dalam hati, andai saja kau tahu rasanya mati, kau tentu takkan pernah mengarang seperti itu. Komen di bawah kalau kalian tahu jawabannya. Next. Riddle kelima. Panggilan makan malam. Ibu memanggilku ke dapur untuk makan malam. Saat aku sedang turun tangga menuju dapur, aku mendengar bisikan dari lemari. Jangan turun nak, ibu juga mendengarnya. Ada yang aneh? Komen di bawah. Next. Riddle ke-6. Terlambat sekolah. Dulu dia sering terlambat sekolah. Sekarang dia nggak pernah terlambat, karena tidak dapat pulang dari sekolah. Maksudnya? Nah, itu dia riddle-riddle horor mengerikan yang jika kalian tahu arti di baliknya akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Kalian boleh ulang dan pause video ini, lalu komen di bawah jika kalian tahu jawabannya. Jawaban tercepat dan terbaik akan gua pin. Kalau udah, gua akan membahas dan mengulas keanehan riddle-riddle horor yang udah gua bacain barusan ya. Oke. Dimulai dari riddle pertama yang judulnya imutnya bayi. Di sini dibilang kalau si Dina itu sangat suka sama bayi. Soalnya ya imut lucu gitu deh. Tapi, apa Mas imut kalau lu dengar suara ketawa bayi jam 1 malam dan lu lagi sendirian? Next. Oke, buat riddle yang kedua ini dijelaskan kalau ada seorang gadis yang terbangun tengah malam karena mendengar suara kegaduhan di atas lemarinya. Ya, ini mungkin masih bisa dipikir positif lah. Mungkin suara tikus atau cicak gitu di atas lemari. Tapi pas dia lihat ke atas lemari, ternyata cuma ada 2 boneka. Dan yang bikin seram adalah, dia cuma punya 1 boneka dan itu adalah boneka pemberian dari pacarnya. Terus, satu lagi apa? Next. Oke, selanjutnya riddle ketiga. Di riddle ketiga ini harusnya kita udah bisa ngeliat dengan jelas ya guys. Dimana dia tahu kalau dia adalah murid terakhir yang masih ada di kelasnya. Tapi dia malah berpamitan sama sosok yang duduk di paling belakang. Terus siapa sosok ini? Apa penunggu kelas? Next. Oke, selanjutnya adalah riddle keempat. Di riddle keempat ini kira-kira ada yang udah tahu belum guys? Gimana keanehannya? Yap, kata kuncinya itu ada di kata andai saja kau tahu rasanya mati,
kau tentu takkan pernah mengarang seperti ini. Si dia ini bilang kalau misalnya andai saja kau tahu rasanya mati, berarti dia udah pernah mati dong. Apa dia hantu? Atau dia mati suri? Kayaknya dua-dua sama-sama serem ya guys. Oke, riddle kelima. Di riddle kelima ini yang bikin mengerikan adalah ceritanya. Si Aku ini sedang dipanggil untuk makan malam oleh ibunya. Ketika dia mau turun ke bawah mau makan malam, tiba-tiba dia dengar dari lemari suara bisikan, suara ibunya. Jangan turun nak, ibu juga mendengarnya. Yang serem adalah ibunya itu yang mana guys? Dan siapa satu lagi? Oke, riddle terakhir, riddle ke-6. Di sini diceritakan bahwa ada seorang murid yang sering banget terlambat. Tapi sekarang dia udah gak bakal pernah terlambat karena dia udah gak akan bisa pulang dari sekolah. Asumsi gue adalah dia dibunuh oleh si penulis ini. Makanya dia udah gak bisa pulang dari sekolah. Nah guys, itu dia riddle-riddle horor dari gue dan pembahasan dari gue juga. Kalian kalau punya jawaban yang lain mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin gue salah atau gimana kan. Dan juga jika kalian suka gue membahas riddle-riddle horor seperti tadi, kalian boleh request di kolom komentar. Dan jika kalian punya riddle sendiri, kalian bisa kirimkan ke email The Eves Room, theeavesroom@gmail.com. Oke, itu dia video gue untuk kali ini. Jangan lupa berikan gue tombol like jika kalian terhibur dengan video kali ini. Jangan lupa untuk komen video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel gue. Terakhir, gue Farhan, pamit undur diri. See you on the next video.